Halo, ketemu lagi di podcast Rak Suara ini, di mana kita akan memasuki segmen ongkos atau obrolan ngekos, di mana ongkos ini hadir ketika ada sebuah pemikiran yang hadir di sebuah kosan. Jadi langsung saja untuk yang baru mendengarkan, boleh di-follow dulu dan ikuti episode-episode sebelumnya. Kalau kita ngomongin hidup ya, pasti kita tuh berpasang-pasangan dan pasangan laki-laki ya cowok, pasangan cowok ya perempuan, pasangan perempuan ya cowok, pasangan cowok ya cewek gitu perempuan. Dan memahami pasangan tuh ya nggak segampang gitu, nggak segampang itu. Dan apalagi kita ambil point of view dari seorang cowok yang berusaha memahami cewek. Buat kalian yang mungkin sedang pendekatan ataupun istilahnya PDKT, gue akan menjelaskan salah satu poin mungkin yang meskipun satu poin pasti kalau dibahas sendiri pun panjang, apalagi kalau bersama-sama pasti panjang. Yang gue pikirin sekarang ya, ada sebuah kelakuan mungkin ya, kelakuan seorang cewek yang menjadikan seorang cowok itu kepedean. Maksud dari kepedean itu memposisikan cowok itu seorang yang menjadi objek bagi cewek yang dia sukai gitu. Misalkan si cowok menyukai cewek si A, misalkan kita sebut ceweknya si A. Si A itu bertingkah laku layaknya condong ke cowok itu gitu. Padahal cewek itu tidak condong ke dia gitu. Ya intinya membuat seorang cowok kepedean bahwa oh yang diobrolin cewek ini, yang distatusin cewek ini gue loh gitu. Hati-hati buat yang PDKT, meskipun ya ketika tapi yang di SW ataupun yang di statusin ataupun yang di publik oleh cewek itu bener-bener relate dengan aku loh, keadaan aku dan dia sekarang gitu. Kayak misalkan apa ya, kayak film gitu, ketika kalian cowok dan cewek itu sedang membahas sebuah film, seketika cewek itu mungkin mempublik dalam status bahwa aduh pengen ke bioskop nih, film ini, nonton film ini. Ya itu mungkin relate dengan obrolan kalian gitu, cowok dan cewek. Dan mungkin kalau aku ngobrol ke cowoknya, itu mungkin relate ke obrolan kamu bersama cewek itu gitu. Tapi lo gak bisa memastikan bahwa itu kode keras buat ke kamu juga gitu. Contoh konkret kebanyakan ya, misalkan cewek itu akan buat publik atau status, aduh sepi nih nggak ada yang chat gitu. Itu tuh bukan ngarepin lo yang kemarin chat dan sekarang belum chat gitu. Bukan ngarepin lo, ya mungkin kemungkinan besar ada sih ngarepin, cuman lo gak bisa membuktikan bahwa cewek itu ngarepin chat kamu dengan status yang itu aja gitu. Harus banyak pertimbangan bahwa ini cewek sepi itu emang bener-bener sepi, atau emang nggak ada chat dari orang yang diharapin ngechat gitu. Itu tuh bisa jadi apa ya, kepedean buat cowok gitu. Kejadiannya gini, lo bisa cek deh ketika ada cewek yang lo suka membuat status sepi chatnya dan lo chat tapi respon dia slow, ya itu bukan ke lo gitu. Lo jangan kepedean dah. Kenapa gue bisa ngomong ini ya? Ya pengalaman juga gitu. Pengalaman yang membuat gue sadar bahwa cewek membuat status sepi itu ya bukan berarti gak ada yang chat sama sekali. Tapi orang yang dia harapin chat itu gak ngechat gitu. Gimana? Udah mulai sadar gak? Dan
apa ya, jenis-jenis seperti itu tuh cewek bisa mainin gitu. Gue bukan bukan mendiskreditkan seorang cewek ya, tapi iya kebanyakan yang gue temui cara mainnya seperti itu gitu. Apalagi ini nih, kalau kita punya temen yang satu kontak, misalkan cewek itu dengan temen kita juga satu kontak, SW-nya tuh beda-beda gitu. Di SW temen kita, dia SW-nya cuma segini, di SW kita kok beda gitu. Nah cewek-cewek seperti itu ya, ya bukan bahaya juga sih, tapi kita harus lebih hati-hati. Ini announcement atau danger, peringatan gitu buat cowok-cowok aja sih kalau mau mendekati seorang cewek. Ya gitulah, poin yang menjadikan lo sebagai cowok jangan kepedean lah gitu. Jangan dulu kepedean, yang gue sebut tadi, meskipun dalam perbincangan itu relate banget ketika yang distatusin, ya nggak menutup kemungkinan buat itu ke lo gitu, SW itu status itu ke lo, tapi kemungkinan besarnya itu bukan ke lo gitu. Jadi jangan dulu kepedean, cari bukti-bukti lain yang mengarah bahwa status itu ke lo gitu, buat cowok-cowok. Gitu. Dan itu sih cukup pendek ya, tuh 6 menit. Tapi ya, yang sesuai judul ini ongkos ya, itu yang gue pikirin saat ini. Itu, terima kasih. Sekali lagi buat cowok yang sedang PDKT atau yang lagi deket, baru deket, apalagi baru deket, jangan kepedean dulu lah, jangan kepedean dulu gitu. Ya, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan yang belum, di follow lah kita buat rak suara ini menjadi sebuah wadah, apa yang terutama buat gue yang pengen mengungkapkan apapun itu, dan mungkin kedepannya gue bisa menampung aspirasi. Udah kayak DPR, aspirasi yang mungkin bang angkat angkat narasi cerita atau tema inilah gitu. Gitu mungkin. Terima kasih.